Siap. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita acara mulai manten, lebih maju dari awal, dari jadwal. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mohon izin, Titiang mewakili Bapak Kadis PMD Dukcapil Provinsi Bali untuk memandu kegiatan pada siang hari ini. Pertama-tama yang Titiang hormati Pak Kadis PMD Kota Denpasar, Pak Camat Denpasar Barat. Yang Titiang hormati tentunya yang berbahagia hari ini adalah Pak Mekel Desa Tegal Harum, luar biasa. Didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tegal Harum, Pak Ketua BPD Desa Tegal Harum, Ketua LPM, beserta perangkat desa se-Desa Tegal Harum yang Titiang hormati. Marilah kita dah intinya memanjatkan sesanti pengasuti Angayu Bagio kehadapan Ida Sanyang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan tanya jawab tahapan pemaparan pada lomba desa tingkat Provinsi Bali tahun 2023. Bapak Ibu yang Titiang hormati, dari tadi pagi kami telah melakukan kegiatan tanya jawab pertama dengan Desa Ekosari, Kecamatan Melayu, Kabupaten Jembrane. Yang nomor 2 tadi Desa Gubuk, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, dan terakhir Desa Tegal Harum mendapat giliran terakhir kebetulan. Puniki adalah lanjutan dari tahapan administrasi yang telah kami lakukan sehingga meloloskan 3 nominasi, 3 besar, baik di desa maupun di kelurahan. Dan luar biasa untuk tahun kali ini Denpasar, khususnya di Kecamatan Denpasar Barat, memajukan 2 jagoannya. Luar biasa Pak Camat. Mudah-mudahan kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kita semua, dan mohon maaf apabila benar nanti enten hal-hal yang kurang berkenan karena mungkin ada kesalahan teknis karena kita menggunakan sistem daring. Jadi demikian kata pengantar dari Titiang, diakhiri dengan Pramo Santi, Om Santi 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 Om. Acara ini silakan dipandu oleh moderator di Agusman, silakan. Terima kasih Pak Kabid. Mohon izin untuk memoderasi sesi tanya jawab bersama Desa Tegal Harum. Mohon izin Bapak Ibu tim. Sebelum kita mulai sesi tanya jawab tahap pemaparan lomba desa dan kelurahan tingkat provinsi tahun 2023 bersama Desa Tegal Harum, saya bacakan tata tertib sesi tanya jawab tahap pemaparan lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Bali tahun 2023. Yang pertama, untuk menjaga tertibnya sesi tanya jawab, peserta dan tim penilai dapat memberikan jawaban atau tanggapan setelah dipersilahkan oleh moderator. Waktu sesi tanya jawab adalah 40 menit dihitung mulai moderator mempersilahkan menjawab. Tim penilai memberikan 3 pertanyaan utama untuk dijawab oleh perbekal atau lurah. Apabila masih terdapat waktu, tim penilai dapat memberikan tanggapan atau pertanyaan tambahan. Keempat, setiap pertanyaan wajib dijawab oleh perbekal atau lurah dan dapat ditambahkan jawabannya oleh tim pendamping. Kelima, sesi tanya jawab dihentikan setelah 40 menit atau sebelumnya apabila tidak ada pertanyaan atau tanggapan lain. Sampun jelas nggih untuk tata tertibnya? Nggih, sampun. Nggih. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan. Akan saya bacakan 3 pertanyaan untuk Desa Tegal Harum. Pertanyaan pertama. Apa yang
memberikan dampak terhadap penyusunan rencana anggaran. Mohon dijelaskan bagaimana penerapan aplikasi tersebut, koreksi terhadap aplikasi Siskudes, dan apakah RAB Izin G? suaranya putus-putus. Oh, G, bisa diulang dari awal, G. saya ulangi. Sudah jelas suara Tiang? G, sampun. Aplikasi Sirabi yang dikembangkan Desa Tegal Harum memberikan dampak terhadap penyusunan rencana anggaran. Mohon dijelaskan bagaimana penerapan aplikasi tersebut, korelasinya terhadap aplikasi Siskudes, dan apakah RAB hasil input Sirabi ini dapat dilihat oleh masyarakat desa atau seperti apa keterbukaannya. Kemudian pertanyaan kedua, terkait dengan pengelolaan sampah di Desa Tegal Harum, disebutkan terdapat bank sampah untuk sampah-sampah yang masih memiliki nilai ekonomi. Mohon dijelaskan bagaimana proses dari rumah tangga hingga akhir. Proses dari rumah tangga hingga akhir dan bagaimana perlakuan terhadap sampah organik. Apakah ada proses pembuatan TPS 3R di Desa Tegal Harum? Pertanyaan ketiga, pasar Desa Tegal Harum menjadi penyumbang pendapatan asli desa yang cukup besar. Tolong dijelaskan bagaimana pengelolaan pasar desa tersebut. Mayoritas pedagangnya dari mana dan pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat. Sampun jelas, Mokel? G, sampun. Inggih. Jika sudah jelas pertanyaannya, kami persilahkan Pak Mokel untuk menjawab. Waktu dihitung mulai dari sekarang. Silahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami. Pertama-tama, tentunya kita selaku umat beragama tidak henti-hentinya untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widi Wasa, karena atas asung waro kertenugrahnya, atas berkat dan rahmat beliau, astungkara, kita bisa berada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu izinkan Titiang mengaturkan puja, pangastungkara, pangajali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, selamat siang. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas PMD dan Dukcapil Provinsi Bali atau yang mewakili Bapak Kabid dan Bu Kabid. Yang saya hormati tim penilai Lomba Desa Provinsi Bali tahun 2023. Yang saya hormati juga Bapak Kadis PMD Kota Denpasar, Bapak Camat Denpasar Barat, Bapak Ketua BPD Desa Tegal Harum, Bapak Ketua LPM, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tegal Harum, Direktur BUMDes dan perangkat staf Desa Tegal Harum yang sudah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, dan tidak lupa pula mungkin tadi ada Bapak Perbekal dari Desa Eka Sari dan Desa Kubuk Tabanan yang sudah hadir. Izinkan perkenalkan Titiang Iko Mangadi Widiantara selaku Perbekal Desa Tegal Harum. Tentunya pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai Lomba Desa tingkat Provinsi Bali tahun 2023, bahwasanya kita di Desa Tegal Harum diberikan kesempatan untuk menjejakkan kaki lebih tinggi lagi ke tingkat nominasi 3 besar di Provinsi Bali. Tentunya kami akan lebih berbuat maksimal lagi nantinya supaya bisa membanggakan warga kami di Desa Tegal Harum khususnya, baik dan Kota Denpasar pada umumnya. Dan asungkara kami juga siap untuk mewakili Provinsi Bali di tingkat regional. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, izinkan kami menjawab satu persatu pertanyaan yang diberikan oleh tim penilai Lomba Provinsi tingkat tahun 2023 niki. Yang pertama terkait dengan aplikasi Sirabi, yaitu sistem penyusunan rencana anggaran biaya, di mana pada dasarnya ataupun pada awalnya inovasi-inovasi yang ada di Desa Tegal Harum didasarkan pada kebutuhan kami terkait dengan
kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Tegal Harum. Banyak inovasi memang sudah kami munculkan di Desa Tegal Harum. Tujuan akhirnya justru jelas adalah untuk memudahkan kerja kami, baik dalam penyusunan maupun bagaimana kami bisa melayani masyarakat kami di Desa Tegal Harum. Salah satu aplikasi yang tadi ditanyakan adalah aplikasi Sirabi. Sirabi konsepnya jelas bahwasanya di awal kami merasakan bagaimana susahnya kami dalam penyusunan rencana anggaran biaya di desa. Bagaimana kami bisa mensinkronkan antara standar harga barang baik di desa maupun di kota. Bagaimana kami selalu berulang kali melakukan penyusunan RAB karena tidak adanya sistem yang terintegrasi. Berangkat daripada itu, maka kami seluruh perangkat maupun PPKD yang ada di Desa Tegal Harum berkumpul bersama bagaimana untuk mencari solusi sebuah sistem yang bisa mempermudah kinerja kita dalam penyusunan rencana anggaran biaya. Akhirnya muncullah yang namanya aplikasi Sirabi. Asungkara ketika kami memulai sistem ini di tahun 2022, tepat di awal saat kami melakukan penyusunan RKP, berangkat dari penyusunan RKP di tahun-tahun sebelumnya, sistem ini sangat mempermudah kami. Salah satunya di mana ketika sistem ataupun standar harga barang di kota yang sudah ada nominalnya yang ditetapkan, kemudian kami juga memiliki standar harga barang di desa berdasarkan hasil survei. Ketika harga barang ini SHB desa ini melebihi daripada SHB kota, akan terdapat notif merah dan lain sebagainya, sehingga kami akan berusaha untuk mencari standar harga yang memang jauh lebih di bawah daripada SHB kota. Kemudian saat penyusunan daripada RAB tersebut, tidak secara manual kita ketikkan, hanya kita mengetik kata awalnya saja, kemudian akan muncul list nama-nama daripada item-item yang memang patutnya kita input dalam RAB. Sehingga mempermudah juga kami dalam penyusunan, termasuk nantinya dalam kalkulasi total daripada RAB yang kita gunakan, seperti itu. Nah, terkait dengan konsep keterbukaan publik dalam RAB puniki, dan di Desa Tegal Harum, kami Asungkara pada tahun 2021 memperoleh nominasi kedua dalam keterbukaan informasi publik, dan Asungkara kami digadang-gadang dan dinominasikan juga untuk mewakili Provinsi Bali dalam keterbukaan informasi publik di tahun 2023 niki ke tingkat nasional. Artinya apa? Artinya bahwasanya ketika berbicara keterbukaan publik itu bukanlah hanya semacam wacana ataupun jargon di desa kita, namun sudah kita implementasikan dalam penerapan sehari-hari, termasuk dalam rencana anggaran biaya, dan bisa dilihat dalam website resmi yang kita miliki. Di sana terdapat RKP dan lain sebagainya, RAB, dan masih banyak item-item yang kita buka. Nah, kalau berbicara keterbukaan informasi publik, ada informasi yang dibuka ataupun tertutup. Nah, pastinya informasi yang bisa diakses oleh masyarakat kami adalah informasi yang bisa diberikan kepada masyarakat. Nah, terkait dengan korelasinya dengan Siskudes, tentunya hal ini dapat mempermudah penginputan kami di Siskudes karena parameter yang ada di Sirabi sangat terintegrasi dan sudah menyesuaikan dengan parameter yang ada di Siskudes. Ini ke pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua terkait dengan pengelolaan bank sampah di Desa Tegal Harum. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, bahwasanya kami menyadari adanya kepadatan penduduk yang sangat luar biasa di desa kami, di Desa Tegal Harum, kemudian keterbatasan wilayah yang kami miliki di Desa Tegal Harum. Sehingga ketika kita berbicara TPS, depo, ataupun TPS 3R, mohon maaf, bahwasanya saat ini kami tidak memiliki yang namanya TPS 3R. Namun itu tidak berarti bahwasanya kami menyerah terhadap keadaan ataupun situasi. Kemudian kami bekerja sama dengan stakeholder yang ada di Desa Tegal Harum, baik dengan BPD kami, dengan klien adat, dengan pelaksana kewilayahan, bersepakat
bagaimana minimal kita bisa menjalankan apa yang merupakan instruksi daripada gubernur kita. Ada Pergub 47 tahun 2019 terkait dengan pengelolaan sampah berbasis sumber. Nah, itu salah satu yang memotivasi kami bahwasanya kami tidak menyerah terhadap keadaan yang ada. Kami pun saat ini di Desa Tegal Harum yang terdiri atas 8 dusun, 8 banjar, secara komprehensif semua wilayah dusun atau banjar yang kami miliki sudah mendirikan yang namanya bank sampah. Dan ini sudah berjalan setiap bulannya. Dari 8 dusun ataupun 8 banjar tersebut, semuanya kami berikan edukasi, edukasi dan pelatihan-pelatihan, baik yang kami pusatkan di desa kami ataupun langsung kami agendakan di banjar ataupun dusun masing-masing. Dan saat ini kami juga sedang menjajaki sistem digital bank sampah dengan Bank BPD Bali. Niki sedang tahap proses, mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bisa paling tidak seperti apa yang kami informasikan tadi, bisa menurunkan tingkat pembuangan sampah ke TPS ataupun depo. Kemudian proses terhadap pemilahan dari rumah tangga. Nah, ini selalu kita informasikan secara masif kepada masyarakat kita. Ketika berbicara proses, tentunya kami juga meyakini bahwa tidak satu ataupun dua kali proses kemudian gagal, kemudian kami patah semangat untuk menerapkan. Kami yakin kesuksesan itu adalah bermula daripada kegagalan yang kita berusaha bangkitkan semangat itu. Memang di awal terlihat sangat susah kami mengedukasi masyarakat kami barang untuk membawa pemilahan ataupun sampah-sampah plastik ke banjar-banjar ini sangat susah. Namun asungkara ketika seiring berjalannya waktu kami juga melakukan inovasi-inovasi, salah satunya adalah mengadakan door prize ataupun pengundian terhadap warga kami yang ikut terlibat menjadi customer daripada bank sampah. Asungkara saat ulang tahun Desa Tegal Harum di tanggal 23 Maret 23 Maret 2023 niki sudah kita terapkan dan kita inginkan bahwasanya program-program ini bisa berjalan dengan baik ke depannya sehingga masyarakat kami terus teredukasi, paling tidak minimal mereka bisa memilah sampah dari sumbernya, memilah sampah dari rumah tangga. Seperti ini ke. Kemudian yang ketiga terkait dengan keberadaan pasar desa sebagai penyumbang PAD terbesar. Nah, niki perlu yang sedikit klarifikasi bahwa penyumbang PAD nike adalah BUMDes kami. Salah satu unit usahanya adalah pasar desa. Jadi ketika berbicara BUMDes Puspa Harum Sejahtera Desa Tegal Harum, ini memiliki 4 unit usaha, yaitu pasar desa, kemudian jasa parkir, kemudian perdagangan dan jasa, dan terakhir simpan pinjam. Secara keseluruhan yang paling penyumbang SHU terbesar, penghasilan terbesar adalah pasar desa, kemudian diikuti oleh parkir, perdagangan, kemudian simpan pinjam, dan perdagangan dan jasa. Keberadaan pasar desa kami Astungkara sejak 2019 ketika kami diberikan amanah untuk memimpin desa kami melihat bahwasanya keberadaan pasar desa memiliki prospek yang besar untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa kami di Desa Tegal Harum. Namun kondisi daripada pasar kami di mana sudah berdiri sejak tahun 2020, 22 tahun sebelumnya, sehingga kondisinya sangat-sangat tidak nyaman untuk pedagang maupun pembeli. Sehingga pada tahun 2020, tepat ketika pimpinan kami, Bapak Wali Kota Denpasar melakukan simekramo ataupun kunjungan kerja ke Desa Tegal Harum, kami meminta kepada beliau supaya pasar desa kami dibantu untuk perbaikan ataupun revitalisasi. Asungkara hubungan kami yang baik dengan pimpinan,
keinginan kami yang kuat, maka pada tahun 2021 informasi terkait keinginan kami untuk merevitalisasi Bak Gayung Bersambut. Dan di tahun 2022 kami memperoleh dana tugas pembantuan dari Kemendag, dari APBN sebesar 3 miliar rupiah. Niki di tahun yang penuh dengan napi wastane beban berat kami karena saat pandemi COVID, Astungkara kami memiliki ataupun mendapatkan bantuan sebesar 3 miliar rupiah. Dan proses niki saat ini sedang berlangsung, revitalisasi sedang berlangsung, pedagang kami relokasi. Kebetulan kami memiliki yang namanya lapangan umum Desa Tegal Harum ataupun lapangan basket. Kami relokasi pedagang ke tempat yang representatif untuk sementara waktu. Dan Astungkara nanti tanggal 18 Juni ini, pasar kami akan di Plaspas ataupun diresmikan. Kemudian 21 Juni, pedagang yang kami relokasi akan pindah ke pasar yang baru ataupun pasar revitalisasi. Dampaknya sangat-sangat jelas. Hampir sebagian besar ataupun 50% lebih para pedagang memang berasal dari Desa Tegal Harum dan kami memang prioritaskan untuk itu, namun tidak mengesampingkan juga peran daripada pedagang-pedagang dari luar Desa Tegal Harum. Karena bagaimanapun juga mereka turut terlibat dalam proses daripada besarnya pasar desa kami. Jika dirunut di Kota Denpasar ataupun kita ketahui di Kota Denpasar, satu-satunya pasar yang dikelola oleh pemerintah desa dan mungkin di Provinsi Bali adalah Pasar Desa Tegal Harum. Astungkara ketika kita berbicara terkait dengan PAD, dari tahun 2020 sampai dengan 2022 niki sampun wonten peningkatan yang sangat signifikan. Di tahun 2020 niki 78 juta kurang lebihnya, kemudian 2021 250 juta dan di tahun 2022 meningkat menjadi 350 juta. Niki PAD yang disumbangkan kepada Desa Tegal Harum. Dari SAU yang jauh pastinya lebih daripada itu. Karena prinsip kami jelas bahwasanya hasil dari bagi hasil SHU tersebut juga kami gunakan untuk salah satunya untuk dana sosial yang kami berikan juga kepada masyarakat ataupun banjar-banjar yang ada di Desa Tegal Harum. Kemudian untuk peningkatan kualitas daripada pegawai-pegawai yang ada di pasar desa ataupun di BUMDes Puspa Harum Sejahtera. Tentunya kami berharap juga bahwasanya keberadaan daripada BUMDes Puspa Harum Sejahtera bisa memberikan efek yang luar biasa kepada kami, baik di pemerintah Desa Tegal Harum maupun kepada masyarakat kami yang berada di Desa Tegal Harum. Salah satu bukti daripada keberpihakan dan keberhasilan kami dalam mengelola BUMDes adalah bahwasanya di tahun 2021 Astungkara kami memperoleh juara 1 dalam lomba BUMDes tingkat Kota Denpasar. Kemudian tahun 2022 kami juga memperoleh BUMDes Award Nasional untuk kategori Special Local Company Award yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya. Nah juga kami informasikan tadi kebetulan juga Ibu Kabid di bulan Mei sempat juga kami komunikasi sareng beliau. Saat itu kebetulan kami sedang berada di Jakarta, izin Bu Kabid, Bu Gita, saat itu kami sedang penandatanganan naskah hibah pasar desa kami ataupun pasar relokasi kami sehingga kami tidak bisa mendampingi. Saat itu kami titiang dengan Ibu Kadis Perindak. Terima kasih sekali lagi dan terkait keberadaan BUMDes niki juga beberapa rekan-rekan dari kota ataupun provinsi luar Provinsi Bali yang berkunjung ataupun melakukan studi banding dan kami pun juga memperoleh manfaat yang besar terkait dengan kedatangan beliau bagaimana kita saling berbagi ilmu dan pengetahuan. Mungkin demikian yang dapat Titiang sampaikan dalam tahap pertama sesi tanya jawab ini. Titiang kembalikan kepada tim penilai, kami persilakan. Inggih, terima kasih Pak Makal atas jawabannya. Kemudian tanggapan dari tim silahkan Bu Kabid.
Nggih, Swastiastu. Jelas nggih? Ya, ya, tuh. Nggih. Yang tiang hormati wonten Pak Kadis Sitiang niki. Selamat siang beserta tim, Pak Mekel juga beserta tim. Nggih, selamat siang Ibu. Nggih. Izin Titiang menanggapi terkait dengan pasar desa. Memang kemarin bulan Mei Titiang kami rekomendasikan untuk karena Nika mendadak Pak Direktur Kemendes Pak Nugroho untuk meminta Bu Gita di mana ini ada BUMDes yang kira-kira bisa kami kunjungi. Nah, kami kemudian dengan melihat data kami langsung ke Desa Tegal Harum nggih. Dan dari pusat sangat mengapresiasi keberadaan pasar desa karena kebetulan waktu itu masih belum di ini ya, masih belum pas-pas nih kayaknya nih ke masih baru selesai nih ke. Belum Dan turun hibahnya izin Ibu. waktu ini ke belum ya. Nah, Nggih, tapi pusat. dari Kemendes sudah mengapresiasi sekali dan bahkan Pak Nugroho minta kalau bisa Pak Menteri nanti yang datang kalau sudah sekiranya sudah dibuka gitu. Sudah akan bisa terlaksana nggih setungkare nggih. Dan terkait dari Nike tentu yang kami sangat-sangat inginkan peran dari BUMDes. Nah, peran dari BUMDes terkait dengan relokasi dan revitalisasi pasar desa Niki Punapi untuk bisa nanti terlaksananya pasar desa Niki dengan baik bahkan ramai. Dan kalau tidak salah pada saat Nike Pak manajernya memberi informasi akan dilaksanakan pembayaran non tunai nggih kalau tidak salah nggih. Nah, Nggih, patut Ibu. nggih, non tunai. Nah, pada saat Nike dari pihak Kemendes juga menyarankan untuk bisa bekerja sama dengan Bank BNI dan bahkan sudah direkomendasikan. Nah, untuk Nike yang tiang perlu mungkin tanyakan atau tiang perlu penjelasan terkait dengan peran BUMDes terkait dengan peningkatan pasar desa niki. Nika mantan Pak Mekel, nggih, durus. Nggih. Langsung saya jawab Ibu izin. Tim. Jawab Pak Mekel. Nggih. Baik, terima kasih. Bagaimana peran dari BUMDes terkait dengan relokasi dan revitalisasi? Tentunya sangat besar peran daripada BUMDes Puspa Harum Sejahtera niki. Pertama-tama memang yang kami khawatirkan di awal adalah ketika kami memiliki pedagang yang sudah merasa nyaman di pasar yang terdahulu. Kami melakukan pendekatan secara personal asungkara Ibu. Ketika kami pindahkan ke pasar relokasi, semuanya berjalan dengan lancar dan aman. Dan justru ketika kita berbicara pasar relokasi yang tempatnya jauh lebih besar, mereka merasa lebih nyaman. Nah, ini yang pertama kali kami takutkan. Karena apa? Karena lahan parkirnya terutama jauh lebih besar, tempatnya jauh lebih lapang. Kalau kita berbicara pasar Desa Tegal Harum yang kami miliki, luasnya adalah 26 are. Sedangkan berbicara pasar relokasi ini kurang lebih 36 are. Hampir 150% ataupun 1,5 kali lebih besar daripada pasar kami. Nah, kemudian yang kedua, justru kami mengkhawatirkan bahwasanya ketika mereka merasa nyaman di pasar relokasi, ketika kami pindahkan ke pasar yang baru, niki akan terjadi riak-riak astungkara. Niki kemarin tanggal 31 Mei, kami sudah melakukan pengundian kios dan los. Nah, niki sampun berjalan memargi antar. Karena apa? Sekali lagi, kami di sini di Desa Tegal Harum niki tidak hanya semata-mata menaruh prinsip bahwasanya kami butuh kepada pedagang niki, namun kami memikirkan bahwasanya ada simbiosis mutualisme, ada keberpihakan kami juga kepada para pedagang sehingga nantinya mereka juga bisa memberikan kontribusi kepada kami di desa. Asungkara sini makin sudah berjalan dengan lancar, sama sekali tidak ada riak-riak. Nah, kami juga ingin buka ataupun ingin memberikan gambaran bahwasanya ketika berbicara di pasar relokasi, jumlah kios kami adalah 38 kios.
kemudian makin di pasar revitalisasi berkembang menjadi 46 kios dan semua sudah terisi dan masih banyak antrian-antrian yang menunggu. Kemudian berbicara loss, niki dari 122 menjadi 125 dan Astungkara juga sudah terisi dengan penuh, masih banyak list. Artinya apa? Memang secara kita melihat secara global niki perekonomian di Desa Tegal Harum niki sudah berjalan dengan baik. Buktinya tadi adalah bahwasanya memberikan PAD yang besar kepada desa kami di Desa Tegal Harum. Nah, terkait dengan penggunaan napi wastane retribusi niki sampun kita terapkan juga mungkin Ibu sampun berjalan dengan luar biasa baiknya dan kita wajibkan juga nanti di pasar Desa Tegal Harum untuk semuanya para pedagang menggunakan QRIS Ampura karena kami di desa niki sampun bekerja sama dengan salah satu bank terbesar di Provinsi Bali yaitu Bank BPD Bali. Nah, di tahun 2022 saat kami melakukan perjalanan dinas ataupun BIMTEK di Surabaya, kebetulan juga dengan ada Ibu Kepala Cabang Kota Denpasar dan Kepala Bapeda Kota Denpasar, kami diganjar sebagai BUMDesa dengan penghasilan ataupun penghasilan retribusi terbesar sekota Denpasar. Kami mendapatkan predikat nomor 1. Jadi secara konsep tentunya kami ingin semuanya dimudahkan, salah satunya terdigitalisasi. Nike mantan Ibu, terima kasih. Terima kasih, yang sangat berapresiasi sekali dan mudah-mudahan peran BUMDes dalam hal ini semakin bisa meningkat dan mungkin nanti BUMDes bisa menarik tabungan dari masing-masing pedagang mungkin salah satu peningkatan daripada peningkatan daripada laba usaha di BUMDes. Mudah-mudahan semua dapat berjalan dengan lancar dan bisa mewakili Provinsi Bali. Nggih, terima kasih Pak Mekel dan tim. Inggih, waktu masih 15 menit, kami lanjutkan pertanyaan dari tim. Silakan dicatat Pak Mekel. Dari berbagai aplikasi yang dimiliki Desa Tegal Harum, alangkah baiknya aplikasi-aplikasi tersebut saling terintegrasi untuk efektivitas dan efisiensi. Mohon dijelaskan apakah ada dari aplikasi-aplikasi tersebut yang terintegrasi, kemudian seperti apa integrasinya? Silakan langsung dijawab Pak Mekel. Baik, sebuah sistem kita ciptakan tentunya untuk mempermudah kita dalam bekerja ataupun tujuan akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan inovasi digital yang kami terapkan di Desa Tegal Harum, tentunya tidak hanya terkait dengan bagaimana kami bisa menggunakannya, namun tidak bisa bermanfaat untuk masyarakat kami. Sebelum kami mengkonsepkan daripada yang adanya digitalisasi di Desa Tegal Harum, tentunya ada 3 poin utama yang kami siapkan di awal dan kami pastikan untuk berjalan dengan baik. Yang pertama adalah terkait dengan infrastruktur digital yang ada di Desa Tegal Harum. Kami lihat koneksi Wi-Fi-nya bagus, sarana dan prasarana digitalnya sudah luar biasa, bisa diakses oleh masyarakat, baik komputer, handphone, dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan SDM yang kami miliki, Astungkara, SDM di Desa Tegal Harum sudah melek teknologi ataupun cakap digital. Kemudian yang ketiga adalah user ataupun masyarakatnya. Kami lihat apakah masyarakat yang ada di Desa Tegal Harum mampu atau tidak mengikuti yang namanya perkembangan digitalisasi. Astungkara kami lihat banyak sampai dengan anak-anak dan lain sebagainya niki sampun menggunakan handphone, sampun fasih dia dengan komputer. Jadi kita konsen dan kita tetapkan, ayo kita bersama-sama terapkan inovasi yang berbasis digital di desa kita, di Desa Tegal Harum. Apalagi ketika kita berbicara jaringan internet di desa kami, di Desa Tegal Harum, di setiap dusun ataupun di setiap banjar, kami sudah memiliki jaringan ataupun akses Wi-Fi hasil daripada MOU kami dengan provider. Jadi niki semuanya gratis, tidak ada yang bayar. Nah niki jaringan salah satunya ataupun aplikasi yang terintegrasi. Salah satunya kami memiliki yang namanya Si Pinter Online.
Nah, Si Pinter online ini hasil perkembangan daripada Si Pinter. Berbicara Si Pinter ini adalah terkait dengan pelayanan kependudukan. Seperti apa yang kami sebutkan tadi. Di tahun 2019 ketika kami diberikan amanah di Desa Tegalharum, kami melihat bahwasanya sistem yang kami gunakan masih manual. Masih pakai napi wastane fotokopi kemudian ditulis tangan. Kami bergerak lebih dalam daripada itu, kemudian melakukan pengetikan, sistem pengetikan melalui komputer lewat Bapak Kepala Dusun. Belum lagi salah pengetikan, belum lagi salah nama dan lain sebagainya. Niki yang membuat kami berpikir keras, apalagi saat itu tahun 2020 pertengahan kita ada namanya pandemi COVID-19. Akses ataupun hubungan kita dengan masyarakat niki agak sedikit berjauhan. Sehingga kita memikirkan aplikasi yang paling tidak mempermudah daripada Bapak Kepala Dusun kita, mempermudah daripada masyarakat kita. Terciptalah aplikasi pelayanan terintegrasi ataupun yang kami namakan Si Pinter. Prosesnya saat itu masyarakat cukup datang ke kantor Desa Tegalharum, kemudian bertemu dengan Bapak Kepala Dusun, kemudian menyampaikan tujuan pembuatan surat dan lain sebagainya. Dari Bapak Kepala Dusun akan langsung masuk ke bagian tata usaha. Kemudian di print, selesai. Prosesnya tidak perlu pengetikan lagi, baik itu nick-nya, namanya, dan lain sebagainya. Ini kita terintegrasi dalam satu sistem database yang kita miliki. Termasuk dari sistem database yang tadi kami sampaikan tersebut, kita bisa mengetahui jumlah penduduk kita, kemudian jika kita mencari rentang penduduk kita, balita, dan lain sebagainya melalui aplikasi tersebut. Ketika kita mencari warga dengan status agamanya, pekerjaan, dan lain sebagainya, bisa dari aplikasi tersebut, cukup melalui anjungan touchscreen monitor yang kita miliki. Sehingga apa? Ketika masyarakat ingin mengakses informasi terkait dengan keberadaan ataupun status ataupun jumlah warga di saat itu juga bisa hanya cukup mendatangi touchscreen monitor yang sudah kita miliki. Di sana cukup dibuka aplikasi Wastani sistem yang kita miliki, tinggal diklik. Entah kita ingin per dusun, entah kita ingin secara global per desa, tinggal di touchscreen manten dan akan muncul data-datanya. Ini ke salah satunya. Berkembang daripada itu kami merasakan juga bahwasanya sekarang sistem nih mengarah kepada onlineisasi. Sehingga di tahun 2022 kami mengembangkan Si Pinter kami menjadi Si Pinter Online. Sehingga masyarakat bisa mengakses pelayanan penduduk dari manapun, kapanpun, dengan handphone ataupun komputer. Namun, untuk saat ini, hasil akhirnya ataupun outputnya ataupun keluarannya masih membutuhkan tanda tangan basah. Sehingga harus dan wajib datang ke kantor perbekal. Ini untuk verifikasi awal. Kedepannya mudah-mudahan karena kami sudah berkomunikasi dengan Dinas Kominfo Kota Denpasar, mudah-mudahan bisa kami segera menggunakan TTE ataupun tanda tangan elektronik. Jadi sistem niki terintegrasi, Si Pinter niki juga ada yang namanya Si Dawe Cantik. Nah, aplikasi Dasa Wisma terintegrasi, cepat, akurat, dan efektif. Niki yang dimiliki oleh rekan-rekan kami, Ibu ataupun tim penggerak PKK Desa Tegalharum. Sehingga tidak perlu input satu-satu datanya, Sami nih hanya mengambil dari database yang kita miliki dalam Si Pinter, termasuk juga Posyandu. Jadi tidak perlu mengetik satu-satu namanya, nick-nya, dan lain sebagainya, tinggal klik nick-nya, semua data muncul. Ini yang membuat kami di Desa Tegalharum astungkara termudahkan dalam membuat laporan-laporan dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh rekan-rekan semua. Ataupun masyarakat kami yang ada di Desa Tegalharum. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kami kembali. Terima kasih atas jawabannya Pak Mekal. Kita masih punya waktu 7,5 menit. Kami lanjutkan pertanyaan berikutnya. Pada dokumen administrasi terdapat inovasi ketahanan pangan.
Nah, tolong dijelaskan bagaimana penerapan program ketahanan pangan di Desa Tegal Harum dan kelestarian programnya sampai saat ini. Silakan dijawab, Pak Mokal. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan ketahanan pangan. Seperti apa yang kami sampaikan di awal, bahwasanya kami memiliki sebuah permasalahan seperti rekan-rekan di desa kelurahan yang ada di Kota Denpasar, yaitu terkait dengan keterbatasan lahan, adanya juga kepadatan penduduk. Nah, oleh sebab itu kami berpikir keras bagaimana caranya kita bisa mengimplementasikan, mengaplikasikan apa yang diwajibkan oleh Kementerian Pedesaan untuk mengalokasikan anggaran dana desa dalam program ketahanan pangan. Di sini kami berpikir dengan melihat kondisi yang ada asungkara bahwasanya di tengah padatnya ataupun lahan yang terbatas, kami memiliki lahan yang bisa kami gunakan ataupun efektifkan. Kebetulan ini lahannya agak sedikit di pelosok milik warga kami dan dipersilakan oleh beliau untuk mempergunakan lahan tersebut dengan sistem kami sewa. Nah, saat ini sudah berjalan dengan baik, bibit-bibit dan lain sebagainya termasuk dengan rumah pembibitan sudah kita kondisikan di sana. Untuk penggunaannya tentunya kami mengefektifkan warga-warga kami ataupun dalam kelompok tani yang kami miliki untuk melakukan pengelolaan ataupun pengelolaan daripada bibit tanaman sehingga nantinya ketika sudah siap panen dan lain sebagainya, mereka bisa mendistribusikannya ataupun memberikan kepada masyarakat luas. Nah, saat ini yang ada di ketahanan pangan kami memang tidak begitu banyak karena lahan, sekali lagi lahan yang sempit, lahan hanya seluas 6 are. Kami efektifkan, kami maksimalkan dengan penanaman bibit-bibit yang sekiranya memang dibutuhkan ataupun mudah kami pasarkan. Memang saat ini beberapa produk tersebut kami jual dan dibantu penjualannya di pasar yang kebetulan memang kita miliki asungkara. Produk yang dihasilkan dari ketahanan pangan bisa kami salurkan ataupun kami jual. Tentunya kami berharap juga ke depannya ada sebuah pembenahan ataupun pembaruan sehingga konsep daripada ketahanan pangan ini bisa bermanfaat lebih kepada masyarakat kami di Desa Tegal Harum. Selain daripada tanaman-tanaman ataupun cabai, hidroponik dan lain sebagainya, di situ juga kami melakukan budidaya ikan lele. Nah, ikan lele niki asungkara sudah berjalan dengan baik, termasuk juga bagaimana kami memberikan pelatihan kepada kelompok tani kami bagaimana bisa mengelola daripada bibit lele tersebut sehingga nantinya siap panen ataupun siap jual sehingga bisa memberikan paling tidak kepada masyarakat kami kemajuan ataupun kesejahteraan kepada masyarakat kami seputar Desa Tegal Harum. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak Mekal. Kemudian selanjutnya pertanyaan kalau dari kami ini terakhir. Dari berbagai inovasi yang telah dilaksanakan, inovasi mana yang menurut Pak Mekal berserta tim yang paling membawa dampak atau manfaat luar biasa bagi masyarakat Desa Tegal Harum? Kemudian bagaimana rencana ke depannya atas permasalahan-permasalahan yang belum terpecahkan dan potensi-potensi Desa Tegal Harum yang belum tergarap? Silahkan dijawab Pak Mekal, kita masih punya waktu 3 menit, silahkan. Baiklah, dari inovasi-inovasi yang kami miliki tersebut, ada 2 inovasi yang sebenarnya menjadi unggulan kami di Desa Tegal Harum. Tadi Sampun Titia jelaskan konsep dari Si Pinter Online, sistem aplikasi pelayanan terintegrasi yang secara online sampun kami terapkan dan sudah berdampak luas kepada masyarakat kami di Desa Tegal Harum. Dan ada satu lagi yaitu aplikasi Si Pesat, aplikasi perpustakaan digital kami yang dikelola oleh Perpustakaan Sastra Mautama. Niki kebetulan juga Perpustakaan Sastra Mautama sudah sering mengikuti BIMTEK
dari Perpusnas, dan terakhir kami juga diundang dalam BIMTEK yang dilakukan selama 5 hari di Kota Mataram, di mana aplikasi ini di tahun 2022 memperoleh yang terbaik dalam kompetisi inovasi daerah Kota Denpasar dalam kategori inovasi daerah bentuk lainnya yang menjadi urusan pemerintah daerah untuk inovasi si pesat. Sama konsepnya dengan aplikasi yang kami miliki, beranjak daripadanya adanya COVID-19 yang membuat komunikasi kita agak terbatas ataupun ruang pertemuan kita agak terbatas. Sedangkan kami memiliki perpustakaan. Nah, perpustakaan kami saat itu sangat sepi daripada pengunjung. Bagaimana caranya supaya masyarakat juga bisa mengakses e-book yang kita miliki sehingga bisa masyarakat tersebut merasakan memiliki perpustakaan di desanya. Akhirnya tercetuslah yang namanya aplikasi Si Pesat, dan kebetulan juga saat kunjungan kerja dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, beliau mengapresiasi keberadaan Si Pesat ini. Kemudian juga terkait dengan bagaimana kami menyelesaikan masalah-masalah yang masih ada ataupun memaksimalkan potensi yang ada. Kembali lagi seperti apa yang kami sampaikan tadi, permasalahan kami adalah keterbatasan wilayah, kemudian kepadatan penduduk. Inilah yang justru menjadi sebuah tantangan bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi yang ada di Desa Tegal Harum, tentunya dengan melibatkan partisipasi aktif daripada masyarakat. Dan ini tidak terlepas daripada bagaimana kita mengkonsepkan Desa Tegal Harum tidak bisa berdiri sendiri. Kami tentunya dalam setiap program-program pembangunan yang ada di Desa Tegal Harum selalu mensinergikan arah kebijakan kami di Desa Tegal Harum dengan arah kebijakan di Kota Denpasar maupun Provinsi Bali untuk mewujudkan Desa Tegal Harum yang aman, jujur, dan adil dengan konsep dari pemerintahan kota dan juga menyelaraskan dengan pola pembangunan semesta berencana yang dimiliki oleh Provinsi Bali. Ini kemantan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Mokal, pas sekali 40 menit. Terus untuk Desa Tegal Harum, demikianlah sesi tanya jawab bersama Desa Tegal Harum dalam tahap pemaparan Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Bali tahun 2023. Terima kasih untuk Bapak Ibu tim, terima kasih untuk Pak Mekal, kemudian Pak Kadis yang sudah hadir mendampingi Desa Tegal Harum, luar biasa perhatian PMD, kemudian Pak Camat dan Bapak Ibu pendamping lainnya, terima kasih. Selanjutnya nanti kita akan bertemu pada klarifikasi lapangan. Kalau Desa Tegal Harum kita rencanakan tanggal 15 Juni. Mohon disiapkan, saya ingatkan kembali pada saat klarifikasi lapangan tidak ada seremonial. Ya. Jadi nanti tidak perlu ada pameran produk unggulan tidak perlu dilakukan karena produk unggulan akan langsung kita kunjungi ke lokasi produk unggulan. Jadi isi dari klarifikasi lapangan nanti adalah kami tim diterima di kantor desa, Pak Mekal bersama pendamping, tanpa seremonial, dengan rapat seperti biasa di ruangan rapat bisa. Kemudian kami akan memeriksa beberapa dokumen. Kemudian setelah itu memverifikasi inovasi yang ada dan mengunjungi lokasi produk unggulan dan potensi desa. Mungkin salah satu yang akan kita kunjungi nanti pasar desa yang kan di Plaspas tanggal 18, jadi kami tanggal 15 kalau bisa diajak berkunjung ke sana. Ya, Komandan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kita foto bersama dulu nih. Ya. Udah siap Laksmi? Belum. Ayo belakang sini anak belakang. Ini yang di belakang tim-tim yang lain mau bergabung silahkan. Ayo, Jantos jebos Pak Man, Jantos jebos. Ini kami tunggu. Banyak tim kami di belakang. Ini silahkan. Kapan lagi kita bisa berfoto bareng seperti ini? Ayo.
Atuh, Rin tuh. Nih. Dek, awas ya. Kotak, Dek. Ya. Salam tangguh. Inggih. 1, 2, 3. Iya, terima kasih. Dah. Inggih. Demikian pelaksanaan sesi tanya jawab tahap pemaparan Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Bali tahun 2023. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya. Inggih, kegiatan sesi tanya jawab bersama Desa Tegal Harum ini kami tutup dengan Parama Santi Om, Santi 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 Om. Terima kasih. Santi Om. Iya. Silakan live Zoom meeting untuk Desa Tegal Harum. Atau sebentar lagi kami akan end meeting ini. Terima kasih.